Episode 92, Ibu Pengganti. Siapa dia? Di sini kalau turun secara perlahan selama ada tempat untuk berpegangan. Seharusnya tidak ada masalah terdapat jalan kecil di bawah. Tetapi jika dilorong ke bawah dengan sengaja tebing yang begitu curam, jarak antara pohon yang satu dengan yang lainnya terlalu jauh terpisah. Jika tidak ada penghalang dari pohon itu, setengah nyawa pasti melayang. Gabriel benar-benar tidak berperasaan. Sherin menundukkan kepalanya lagi dan menatap bagian terdalam dari jalan kecil dan melihat ada banyak polisi yang sedang mencari korban. Dia seharusnya tidak masalah turun dari sini pada saat ini. Rasa sakit telah membuatnya sedikit lelah dan membuatnya kesulitan bernafas. Kesedihannya telah mengacaukan pikirannya. Tiba-tiba dia melepaskan satu tangannya dan menarik tangan Devan dari pinggangnya. Akibatnya, pada saat tangan Devan terlepas, beberapa orang di sana, karena terlalu tegang hingga melepaskan tangan mereka secara bersamaan. Sherin melayang ke belakang dan melihat kepanikan di mata Devan. Sebatang pohon besar di belakangnya menghalangi tubuhnya agar tidak jatuh terguling ke bawah, dan dia pun bernafas dengan berat. Menoleh ke belakang dalam cahaya redup, dia menatap kembali ke arah Gabriel. Kekecewaan di matanya membuktikan dengan sangat yakin bahwa dialah yang telah mendorong dirinya. Hei, siapa itu? Naiklah. Di sini berbahaya. Di sana seorang polisi menemukan Sherin di sini dengan menyorotinya dengan senter. Begitu Sherin tersadar, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang hal-hal lain. Dia memegang erat tiang pohon dan turun dengan cepat. Daerah Seroja adalah daerah pegunungan. Tidak jauh di belakang rumahnya ada gunung. Dari kecil sampai besar, dia sering menerobos masuk. Jadi saat ini berjalan menaiki gunung tidak membuatnya merasa sangat terbebani. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar suara kecil di belakangnya dan ada cahaya datang. Dia menoleh tanpa sadar dan melihat Devan berdiri di dekatnya. Jantungnya tegang. Apa yang sedang kamu lakukan? Devan tidak menjawab, mengambil beberapa langkah ke depan, meraih pinggang Sherin dan membawanya turun bukit tanpa mengatakan sepatah kata pun. Devan, kamu naik dulu. Sherin tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya mengapa dia ingin turun gunung. Jika dia mengatakan bahwa sesuatu dalam hatinya sepertinya menuntunnya untuk turun, Devan tidak akan mempercayainya. Karena dia juga tidak percaya pada dirinya sendiri. Tapi perasaan yang sangat jelas membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Apakah kamu kenal Gary? Akhirnya Devan membuka suara, menundukkan kepalanya dan menatap Sherin. Berapa banyak rahasia yang dimiliki wanita ini? Gary? Sherin menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, dia tidak pernah mendengar
tidak mengerti apa yang dibicarakan. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia bilang dia tidak kenal, semua orang tidak akan percaya padanya. Lagi pula, tidak akan ada yang merasa sangat sedih sampai menangis dan merasa sakit hati untuk orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Bahkan dia sendiri pun tidak percaya, tapi itulah kebenarannya. Wajah Devan tenggelam. Dia menarik Sherin ke arah dirinya sendiri, mendekap, menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Tidak kenal. Sherin, apakah kamu buta? Mata merah seperti habis menangis. Kamu berlari dengan putus asa. Kamu bilang tidak kenal dia." Pertanyaan Devan membuat Sherin tidak bisa marah. Setelah semua itu, ini adalah reaksi nyata. "Devan, aku tidak perlu membohongi kamu," dia merespon dengan singkat. "Apakah kamu gila? Hanya untuk seseorang yang tidak kamu kenal?" Devan dibuat gregetan olehnya.